Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita minggu lalu, yaitu terkait dengan pemeriksaan kas. Kita sudah membahas sampai kepada pahami dan evaluasi internal kontrol. Jadi prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan, prosedur pemeriksaan kas yang pertama yang harus dilakukan adalah pahami dan evaluasi internal kontrol. Kita sudah bahas kemarin, termasuk kita sudah bahas internal control questionnaire. Ya, kalian sudah juga pelajari apa saja yang terdapat di dalam internal control questionnaire. Jadi, terdapat dalam internal control questionnaire itu adalah karena pengujian internal control itu adalah kita membuktikan kecukupan pelaksanaan internal control, maka yang diuji di dalam questionnaire-nya adalah aktivitas pengendalian internal yang harus dilakukan di dalam pengelolaan kas. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah buat top schedule kas. Top schedule kas ini isinya adalah menguji kebenaran dari saldo kas. Ya, minggu lalu juga sudah ibu berikan, ibu foto ya top schedule kas. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur berikutnya adalah lakukan pemeriksaan fisik kas. Kemarin juga ibu udah kirimkan form untuk pemeriksaan fisik kas. Jadi pemeriksaan fisik kas ini ya kita hitung berapa jumlah kas tunai, berapa jumlah kas uang logam. Yang uang tunai itu kan ada uang kertas, uang logam gitu. Kemudian berikutnya adalah membuat konfirmasi ke bank yang rekeningnya dimiliki perusahaan. Konfirmasi ke bank juga formnya udah ibu kirimkan ya minggu lalu. Kemudian konfirmasi ke bank ini untuk memastikan bahwa saldo bank yang tercatat di dalam neraca laporan di dalam laporan keuangan itu benar-benar ada di bank tersebut, ya. Dan kas atau saldo yang ada di bank itu tidak termasuk di dalamnya dana-dana yang ada pembatasan untuk penggunaannya, ya, seperti itu. Kemudian kita minta rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu harus dibuat oleh perusahaan ya, terutama di bagian kasnya gitu ya. Biasanya dibuatnya sebulan sekali. Kita minta mana rekonsiliasi banknya. Kemudian lakukan pemeriksaan rekonsiliasi bank tersebut, ya, karena di dalam rekonsiliasi bank itu biasanya ada dana yang sudah dikeluarkan, perusahaan sudah mengeluarkan cek itu sudah diberikan kepada pelanggan kita, biasa kan bayar hutang ya. Tapi pelanggan kita belum menguangkan atau cek itu dikeluarkan pada tanggal 31 Desember. Pasti si penerima cek itu belum bisa menguangkan. Oleh karena itu saldonya masih ada di dalam perusahaan, itu harus dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya, pelanggan membayar utang, pelunasan piutang kepada perusahaan, tetapi ceknya itu belum nyampe ke perusahaan atau ceknya belum diuangkan, sehingga di dalam rekening koran bank itu belum bertambah. Itu juga harus diperhitungkan kembali. Namanya cash in transit ya. Kalau cek yang udah kita keluarkan tapi belum diuangkan oleh pelanggan kita, itu namanya outstanding check ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mereview jawaban konfirmasi bank tadi. Kita lihat notulen rapat, terus perjanjian memastikannya tidak adanya pembatasan tadi. Kita harus review jawaban konfirmasi bank, ada nggak saldo bank yang memang ada pembatasan penggunaannya.
atau hasil notulen rapat yang menyatakan bahwa perusahaan harus ingin melakukan ekspansi misalnya, dana itu disimpan di bank itu gitu. Karena itu sudah dicadangkan untuk aktivitas tertentu, itu juga tidak boleh dicatat sebagai kas. Kemudian periksa intern bank transfer beberapa sehari sebelumnya dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahuinya adanya kitting untuk tujuan window dressing. Ini juga penting. Jadi kita meriksa ya transaksi sesudah tanggal neraca. Ini penting untuk mengetahui apakah misalnya kalau akhir bulan supaya akhir penutupan bank akhir Desember supaya kelihatan rekening bank itu bagus, pinjam dari pihak ketiga dimasukkan ke kas perusahaan seolah-olah itu kas perusahaan. Januari langsung dikeluarkan, itu juga ketahuan. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan beberapa hari sesudah tanggal neraca. Itu tujuannya untuk itu, ya. Atau ada lapping. Lapping itu tutup lubang gali lubang. Ya. Itulah kenapa harus dilakukan pemeriksaan kas untuk beberapa hari setelah tanggal neraca. Ya. Jadi kalau dia nanti mencatatnya ada bank in transit atau bank dalam perjalanan, itu dibuktikan benar nggak bank dalam dia hasil rekonsiliasi bank itu kan biasanya gitu, dia catat bank dalam perjalanan, benar nggak bank dalam perjalanan, karena ada waktu wajarnya kan, ada jangka waktu kewajaran rekening kas yang di in transit tadi real masuk ke atau keluar dari rekening bank perusahaan. Kemudian periksa perlakuan saldo kas dalam valuta asing. Ini kalau sesuai dengan standar akuntansi keuangan bahwa saldo kas dalam valuta asing harus dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Ya, seperti itu. Benar nggak gitu ya? Saldo kas dalam valuta asingnya udah benar nggak waktu perkalian dengan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember di kurs tengah Bank Indonesia. Kemudian periksa kesesuaian penyajian kas di neraca dengan saldo dengan standar akuntansi keuangan. Buat kesimpulan di schedule kas tentang kewajaran kas. Oke, langkah audit berikutnya adalah menyusun audit program untuk pengujian ketaatan. Kemudian melakukan pengujian ketaatan, buat top schedule, lakukan cash count. Cash count itu kita lakukan penghitungan kas ya. Nih, menyusun audit program. Ananda sekalian, audit program disusun untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas itu adalah tujuannya untuk menilai kewajaran saldo kas. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang berguna untuk mencapai tujuan tadi. Contohnya seperti ini, penerimaan kas. Kalau kita meriksa penerimaan kas dulu ya. Penerimaan kas, ambil sampel secara random bukti penerimaan kas di atas 5 juta. Jadi, sampelnya kita ini adalah kas yang nilainya di atas 5 juta. Jadi, sampelnya adalah transaksi kas di atas 5 juta. Kemudian, periksa kelengkapan. Kita lihat otorisasi, nomor urut, bukti pendukung, terus penghitungan penambahan, penjumlahan, pengurangannya. Periksa kebenaran posting ke buku besar. Buat kesimpulan compliance test. Ini kita melakukan pengujian compliance test. Compliance test itu tes ketaatan. Ya, apakah sistem internal kontrolnya ditaatin nggak? Apakah prosedur ditaatin tidak? Kemudian kita meriksa pengeluaran kasnya. Ambil sampel secara random bukti pengeluaran kas di atas 5 juta. Periksa kelengkapan, periksa kebenaran posting, buat kesimpulan compliance test. Ini compliance test ya.
Ini contoh audit program. Audit program sekali lagi disesuaikan dengan tujuan dari pemeriksaan dan kecukupan internal kontrol yang ada di perusahaan yang kita periksa. Lihat nih, contoh tes transaksi penerimaan kas. Ini dia ya. Kemudian, nih contoh top schedule. Nih, cash count kita lihat ada dua sistem ya, ada sistem manajemen cash itu ada dua sistem, ada sistem in-cash system ya, yang waktunya lebih fleksibel karena pengeluaran kas kecil dilakukan melalui PT Cash. Jadi sistem impress fund system ini adalah memberikan pengeluaran kecil ya, untuk pengeluaran kecil di dalam petty cash. Petty cash yang pertanggungannya atau pencatatan transaksinya dilakukan hanya tidak pada saat transaksi, tetapi dikumpulkan untuk beberapa saat baru dicatat. Kemudian ada sistem fluctuating fund system. Ini jadi setiap ada transaksi gitu ya, diusahakan dilakukan pada langsung dicatat pada saat transaksi. Kalau ini menghitung saldo kasnya, jadi harus mundur. Kenapa? Tadi misal nih, kita biasanya mulai ngaudit paling cepat itu tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kalau kita meriksanya sore, saldo kas itu sudah berubah dari tanggal 31 Desember. Maka kita akan menghitung berapa penerimaan dari mulai tanggal 31 Desember, tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember pada saat kita meriksa. Caranya seperti ini ya. Saldo kas pada saat cash count ditambahin pengeluaran kurangin penerimaan. Sehingga nanti hasilnya sama dengan saldo akhir di dalam neraca. Ini contoh berita acara cash of name. Ini supporting schedule BNI. Contohnya Bank BNI. Kita lihat ya supporting. Jadi supporting schedule itu adalah suatu kerja untuk membuktikan kebenaran untuk membuktikan kewajaran atau keakuratan data yang ada di top schedule. Ya. Tadi kalau top schedule itu dari rincian dari saldo kas. Jadi ada PT Cash Bandung, PT Cash Jakarta, BNI Bandung, BNI Jakarta, semua yang ada kasnya masuk semua. Ini dibuktikan oleh supporting schedule. Ya, kita lihat ini Bank BNI. Ya, saldo menurut rekening koran 110 ya, rekening koran bank per 31 Desember 110, biaya administrasi dikurangin cek masih beredar, saldo per auditnya 31 Desember 2016. Ini kita masukin ke top schedule. BNI Bandung 100.000. Kemudian ini contoh konfirmasi. Nih, contoh jawaban konfirmasi. Itu terkait dengan kas.